Di tengah hari-hari yang tampak tenang, publik mengira sedang menyaksikan babak baru yang penuh harapan bagi keluarga kerajaan. Masa ketika hati yang penuh belas kasih dipuji, dan penghargaan terhadap anak-anak menjadi simbol kebajikan. Namun tirai gemerlap itu runtuh seketika ketika Andrew Parker B.S., mantan suami yang ditinggalkan dalam luka masa lalu, tampil sebagai pendiri sebuah yayasan untuk anak-anak miskin. Kehadirannya awalnya dimaksudkan sebagai tindakan diam-diam demi pelayanan sosial. Namun ketika Camilla, Ratu Inggris, secara tiba-tiba bergabung dalam upaya tersebut, dunia langsung diguncang oleh spekulasi. Awalnya banyak yang menganggap ini sebagai rekonsiliasi, cahaya pengampunan dan persatuan. Namun di balik jabat tangan hangat, kontrak yang diubah-ubah, proyek pembangunan sekolah yang macet, serta aliran dana gelap yang lepas dari kendali Camilla, tergambarlah gambaran yang jauh lebih suram atas pertemuan kembali pasangan mantan suami istri ini. Perdebatan sengit, dokumen yang dibanting ke meja, serta tuduhan yang menembus ke inti hati sang raja, membuat udara penuh ketegangan. Pada akhirnya, dua pria, satu mantan suami, satu suami saat ini, tak lagi bisa mentoleransi apa yang telah dilakukan Camilla. Bersama-sama, mereka berdiri teguh, bertekad membawa kebenaran ke permukaan, dan membongkar wajah sejati sang ratu di depan dunia. Lalu, apa sebenarnya yang dilakukan Camilla hingga membuat kedua pria itu berbalik melawannya dan membongkar pengkhianatannya? Dan semana akan menuju pertarungan pahit ini? Selama bertahun-tahun, nama Andrew Parker B.S. telah memudar ke bayang-bayang, seperti fragmen lupa dalam sejarah rumit keluarga kerajaan Inggris. Ia hanya diingat sebagai mantan suami Camilla, catatan kecil dalam kisah cinta rumit antara Charles dan wanita kontroversial yang mencuri hatinya. Namun, semuanya berubah pada awal September 2025 ketika berita meledak. Andrew kembali, bukan sebagai prajurit atau saksi sejarah, melainkan sebagai pendiri yayasan untuk anak-anak kurang mampu. Di usia 80 tahunan, dengan rambut perak dan langkah yang lebih pelan, matanya masih bersinar penuh tekad. Ia memilih jalan kemanusiaan untuk menandai senja hidupnya. Keputusan yang mengejutkan publik, namun memicu rasa penasaran. Apakah Andrew, setelah mengalami goncangan pribadi dan menyaksikan dekade skandal kerajaan, kini ingin meninggalkan warisan positif, jejak kemanusiaan yang melampaui drama pribadi? Pada tanggal 15 September 2025, The Guardian menulis, Andrew Parker B.S., seorang pria yang telah mengenal banyak kepahitan, kini kembali dengan proyek untuk anak-anak miskin. Mungkin ia ingin membuktikan bahwa masa lalunya tidak hanya ditentukan oleh tragedi perkawinan dan intrik kerajaan, melainkan juga oleh nilai-nilai kemanusiaan. Maka, peluncuran yayasan Hope for Children pun digelar. Tempatnya, sebuah aula megah di pusat London, dipenuhi para filantropis, pemimpin bisnis, pejabat, dan media internasional. Semua berdesakan dalam antisipasi. Aula itu bersinar di bawah sorot lampu terang. Di luar, puluhan wartawan berebut mikrofon dan kamera yang tertuju pada papan bertuliskan Hope for Children Fund Official Launch. Ini bukan acara biasa. Sosok yang dianggap telah menghilang ke latar belakang kini kembali ke sorotan, memperjuangkan isu mulia dan sensitif. Anak-anak. Andrew muncul, berpakaian rapi dalam setelan jas, wajahnya serius. Dalam pidato pembukanya, ia berbicara pelan tapi tegas. Saya telah hidup melalui banyak gejolak. Saya tahu rasanya kehilangan, rasanya terluka. Ketika saya melihat anak-anak miskin yang kekurangan makanan dan pakaian, saya merasa terdorong untuk bertindak. Saya ingin mendedikasikan sisa tahun hidup saya untuk membangun yayasan yang berkelanjutan, yang mendukung anak-anak ini dalam pendidikan, kesehatan, dan kehidupan. Pas inilah warisan saya. Aula meletus dalam tepuk tangan. Wartawan mencatat setiap kata. Para pemimpin bisnis tersenyum dan mengangguk. Andrew bukan lagi sekadar pria yang ditinggalkan dalam segitiga cinta antara Charles dan Camilla. Ia kini adalah sosok bapak, kakek yang siap berkorban demi generasi berikutnya. Di momen itu, Andrew percaya jalan barunya akan membuka pintu, menarik dukungan, dan menginspirasi persatuan. Namun, begitu pidatonya berakhir, pintu aula terbuka lebar. Bisikan merebak di antara kerumunan, kamera berkedip tanpa henti. Ratu Camilla Parker B.S., Ratu Inggris, masuk ke dalam ruangan. Berbusana gaun krem elegan, wajahnya dipoles rapi, Camilla tersenyum hangat, namun matanya tajam dan dingin. Kehadirannya mengguncang seluruh ruangan. Tak ada yang mengira, di tengah jadwal padat Raja Charles, Camilla akan memilih hadir di acara yang diselenggarakan mantan suaminya. Wartawan berlarian. Judul-judul berita besok sudah mulai terbentuk. Ratu Inggris membuat kejutan dengan reuni tak terduga bersama mantan suaminya dalam acara amal. Andrew sempat membeku sejenak. Dalam sepersekian detik itu, ia melihat bayangan masa lalu, wanita yang pernah mengubah hidupnya. Namun, dengan ketenangan yang telah terasa oleh waktu, ia maju selangkah, mengulurkan tangan dan berkata tenang, Camilla,
Saya tidak menyangka Anda akan datang ke sini. Camilla tersenyum, membalas jabatannya. Andrew, saya mendengar tentang dana ini dan merasa harus hadir. Anak-anak adalah masa depan kita, dan saya ingin turut berkontribusi. Ruangan meledak dalam tepuk tangan riuh. Kamera merekam momen itu tanpa henti. Meski sekelebat keraguan muncul di hatinya, Andrew tetap menjaga ketenangannya. Ia tahu kehadiran Camilla sebagai ratu akan menarik perhatian besar bagi dana ini. Media akan memperbesar cakupan acara, bisnis akan lebih berani berinvestasi, dan kredibilitasnya sendiri akan semakin kokoh. Dalam sesi singkat bersama wartawan, Andrew menyatakan, "Saya bersyukur atas kehadiran Ratu. Saya percaya dengan dukungan semua pihak, Dana Harapan untuk anak-anak akan memulai langkah kuat dan memberi dampak nyata bagi ribuan anak muda." Camilla berdiri di sisinya, mengangguk dengan senyum anggun. Ia mengaitkan lengannya dengan Andrew saat mereka naik ke panggung, menciptakan gambaran yang langsung menjadi viral. Bagi publik, ini adalah momen rekonsiliasi, simbol melampaui masa lalu demi masa depan yang lebih cerah. Bagi Andrew, ini adalah pertanda peluang baru. Ia bisa mengubah yayasan ini menjadi gerakan nasional yang menyebar ke seluruh Inggris. Ia tak menyadari bahwa bagi Camilla, ini hanyalah babak pembuka dari skema yang telah ia rancang dengan cermat. Saat upacara berakhir dengan kilatan kamera yang masih menyala, Andrew dan Camilla turun dari panggung bersama, di depan puluhan wartawan. Mereka saling berpegangan erat. "Kita akan membangun dana ini bersama demi masa depan anak-anak," kata Andrew, suaranya penuh keyakinan. "Ya, demi anak-anak," jawab Camilla. Senyumnya tenang, nada suaranya begitu manis hingga mengharukan seluruh ruangan. Kamera terus berkedip. Surat kabar keesokan harinya memuat judul seragam. Ratu Camilla dan mantan suami Andrew Parker BS bersatu demi anak-anak. Penonton bersorak tanpa henti. Perusahaan-perusahaan berjanji menyumbang. Media memuji babak baru dalam sejarah kemanusiaan keluarga kerajaan. Andrew meninggalkan aula dengan hati gembira, yakin hidupnya telah memasuki halaman baru. Bahwa ia bisa menghabiskan sisa usianya melakukan sesuatu yang bermakna. Namun, ketika lampu redup dan kerumunan mulai membubarkan diri, Camilla berbalik. Matanya berkilau dengan sorot dingin dan penuh perhitungan. Senyum itu bukan untuk anak-anak. Itu untuk ambisi pribadinya sendiri. Di dalam mobil menatap keluar jendela, Camilla tetap mempertahankan senyum yang sama. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Andrew, kamu selalu mudah ditebak. Kamu pikir aku datang karena anak-anak? Tidak, aku di sini untuk diriku sendiri. Dan aku akan menjadikan dana ini alatku." Mobil itu melaju cepat melewati malam London yang berkilauan. Andrew tetap tinggal di belakang, penuh harapan. Dan Anda, para penonton, tahu bahwa dari titik ini, permainan telah dimulai. Setelah peluncuran yang menggetarkan itu, Andrew merasa lahir kembali. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, namanya muncul di media dengan cahaya positif. Bukan lagi mantan suami yang ditinggalkan atau bayangan dalam kisah cinta kontroversial, melainkan seorang pria yang berdiri teguh demi generasi mendatang. Untuk menjaga momentum, ia segera mengatur rapat strategis. Tempatnya, ruang pertemuan elegan di sebuah hotel Mayfair, dengan meja panjang, beberapa kontrak, dan dua tokoh utama, Andrew dan Camilla. Ia menatapnya, nada suaranya tulus. "Camilla, saya tahu masa lalu kita tidak selalu mulus, tapi kali ini saya ingin memulai dari awal. Bukan untuk Sirsa, bukan untuk Anda, tapi untuk anak-anak. Saya tidak ingin dana ini hanya sekadar beberapa ratus ribu pound atau segelintir beasiswa. Saya ingin ini menjadi gerakan nasional, membangun sekolah, rumah sakit, bahkan mungkin meluas ke Afrika. Tempat anak-anak sangat membutuhkan lebih banyak bantuan." Camilla menundukkan kepala, mendengarkan dengan saksama. Ia mengangguk, matanya berbinar seolah penuh empati. "Andrew, kamu selalu begitu bersemangat. Saya setuju. Anak-anak layak mendapat lebih. Dan dengan posisi saya bisa membantu dana ini menarik donor-donor besar." Andrew tersentuh. Ia tak menyangka wanita yang pernah menyebabkan begitu banyak luka baginya kini duduk di sampingnya, setuju secara terbuka untuk sebuah tujuan kemanusiaan. Ia mulai percaya takdir telah menyatukan mereka untuk melakukan sesuatu yang benar-benar baik. Dalam hari-hari setelahnya, Camilla menjadi sosok yang rutin hadir di pertemuan-pertemuan Andrew. Ia tak sekadar datang, ia membawa folder-folder tertutup rapi, bertanda cap dana kerajaan kecil. Dengan suara rendah, ia menggeserkannya ke arah Andrew. "Jangan beritahu Charles. Ini dana cadangan yang belum diumumkan secara resmi. Saya bisa meminjamkannya sementara untuk menunjukkan dukungan penuh saya. Jika kita butuh uang awal, ini bukti terbaik." Andrew sempat terdiam. Sebagian dirinya khawatir akan risiko yang mungkin timbul, namun hatinya dipenuhi rasa percaya. Camilla rela membawa dokumen kerajaan rahasia untuk membuktikan komitmennya. Ia benar-benar terlibat. Ia mengangguk. Tangannya gemetar saat menerima berkas-berkas itu. "Terima kasih. Saya janji setiap sen akan digunakan untuk anak-anak. Ini akan menunjukkan bahwa kebutuhan mereka lebih penting daripada segalanya." Camilla tersenyum, wajahnya bersinar hangat. Namun di balik riasan yang teliti,
Matanya menyempit dengan kilatan misterius. Minggu berikutnya, berita utama meledak. Dana harapan untuk anak-anak. Aliansi mengejutkan antara Ratu Camilla dan mantan suami Andrew. Media memuji, ini bukti bahwa keluarga, kerjaan, dan mereka yang memiliki masa lalu rumit bisa melupakan dendam demi kebaikan bersama. Stasiun televisi menyiarkan gambar Andrew dan Camilla mengunjungi sebuah sekolah kecil di pinggiran kota, di mana anak-anak dalam seragam usang melambai-lambai dengan gembira. Andrew memegang tangan seorang gadis kecil, mendengarkan ceritanya tentang impian menjadi dokter. Camilla berdiri di belakang, menepuk bahunya, tersenyum lebar untuk kamera. Gambar-gambar itu menyebar seperti api. Rekening dana pun membludak dengan puluhan sumbangan baru. Perusahaan besar, pengusaha kecil, bahkan dana internasional mengirimkan tawaran kolaborasi. Andrew duduk di kantornya, memandangi angka-angka yang terus naik, hatinya penuh sukacita. Ia merasa sedang membangun warisan yang akan bertahan setelah ia tiada. Dalam wawancara BBC, ia berbicara dengan keyakinan. Saya pernah membuat kesalahan dalam hidup, tapi saya percaya yang penting adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang tersisa. Dana ini tidak hanya akan membantu beberapa anak, ia akan mengubah seluruh generasi. Ketika saya pergi, saya ingin orang-orang mengingat saya sebagai seseorang yang melakukan sesuatu yang bermakna. Di balik layar, Camilla mendengarkan, tersenyum dan mengangguk seolah ia berbagi semangat yang sama. Andrew meliriknya, semakin yakin bahwa ia telah menemukan mitra yang tepat. Dalam rapat-rapat, ia membagikan setiap detail. Rencana membangun 3 sekolah dalam tahun pertama, rumah sakit anak-anak di tahun kedua, dan ekspansi ke luar negeri pada tahun ketiga. Ia berbicara tentang anak-anak Afrika, gubuk tanah liat, dan mimpi-mimpi kecil mereka yang membutuhkan bantuan. Camilla mengangguk, kadang mencatat, tampak sepenuhnya terlibat. Kepercayaan Andrew semakin kuat. Namun ketika Andrew meninggalkan ruang rapat, Camilla tetap tinggal sendirian. Di atas meja tergeletak kontrak-kontrak, rencana rinci, dan dana sekolah. Ia mengambil setiap lembar, membolak-baliknya, ekspresinya berubah. Senyum lembutnya lenyap, digantikan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Sebuah pikiran bergema di benaknya. Anak-anak? Saya tak pernah peduli pada mereka. Tapi uang ini, pujian ini, sorotan media, itulah yang saya butuhkan. Camilla mulai diam-diam mengayunkan pena merahnya, menghapus pasal-pasal, mengalihkan alokasi anggaran. Baris-baris baru muncul, mengalirkan dana ke rekening-rekening samar yang sulit dilacak. Ia tahu Andrew mempercayainya sepenuh hati. Ia juga tahu media tak akan mempertanyakan ratu yang baik hati yang mereka lihat di depan kamera. Minggu berikutnya, surat kabar masih memuji Camilla sebagai wanita yang peduli pada anak-anak. Gambarnya memeluk seorang anak laki-laki kulit hitam di sekolah pinggiran kota terpampang di halaman depan. Andrew sibuk bertemu para pebisnis, percaya segalanya berjalan lancar. Ia tak menyadari bahwa beberapa hibah awal tak pernah sampai ke proyek-proyek kecil seperti yang dijanjikan. Sekolah yang berharap dana untuk memperbaiki atap bocor, menunggu sia-sia. Rumah sakit anak-anak yang mengharapkan peralatan baru, menemukan alokasinya tiba-tiba dicoret dari daftar. Keluhan mulai berdatangan, namun Andrew mengabaikannya sebagai gangguan teknis. Ia tak bisa membayangkan bahwa tangan Camilla yang tampak begitu penuh kasih, diam-diam sedang mengubah segalanya. Suatu malam larut, Camilla duduk sendirian di ruangan yang terang benderang. Di depannya bertumpuk kontrak-kontrak yang telah diubah. Ia menandatangani setiap lembar. Bibirnya membentuk senyum tipis. Matanya berkilau dengan perhitungan dingin. Di benaknya, sebuah rencana lain mulai terbentuk. Mengubah yayasan ini menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan dan citranya, tanpa peduli nasib anak-anak. Di luar, suara tawa anak-anak masih bergema dari rekaman lama peluncuran dana itu. Namun di ruangan itu, hanya hening yang menyeramkan yang tersisa. Tragedi telah dimulai, dan Andrew masih tak menyadarinya. Dalam minggu-minggu setelah kemitraan resmi Camilla dengan Andrew, uang mengalir deras ke dana harapan untuk anak-anak dengan kecepatan yang mengejutkan. Bahkan yang paling optimis pun tercengang. Media memuja upaya ini, bisnis berlomba-lomba berinvestasi, dan publik menaruh kepercayaan luar biasa pada dana tersebut. Dimanapun Andrew pergi, ia disambut senyum hangat, jabat tangan erat, dan ucapan selamat. Ia percaya bahwa setelah bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang masa lalunya, akhirnya ia berhasil merebut kembali tempat yang layak di hati publik. Namun, hanya beberapa minggu kemudian, retakan pertama mulai muncul. Sebuah sekolah kecil di Manchester mengirim keluhan. Mereka dijanjikan dana untuk memperbaiki atap seng yang rusak, namun tenggat waktu lewat tanpa uang yang datang. Rumah sakit anak-anak di Birmingham, yang sebelumnya dijamin oleh Andrew sendiri akan menerima peralatan medis baru, menghubungi protes karena nama mereka tiba-tiba dicoret dari daftar pendanaan. Awalnya, Andrew menganggapnya sebagai keterlambatan administratif. Ia beraksingi para akuntan, meminta audit ulang, tapi sesuatu yang aneh muncul. Sistem mencatat dana telah ditransfer, lengkap dengan konfirmasi dan tanda tangan.
namun tak pernah sampai ke tujuan yang seharusnya. Dia mengerutkan kening, rasa tidak nyaman mulai merayap naik. Seseorang sedang bermain kotor, Andrew tak bisa duduk diam. Sesuai memeriksa setiap kontrak, setiap catatan, setiap rencana anggaran. Jam demi jam ia duduk di kantornya, mata tua yang memerah karena lelah. Tumpukan dokumen menumpah di depannya, dan perlahan gambaran jelas mulai terbentuk. Pasal-pasal telah diubah. Tanda tangan bukan miliknya, melainkan milik Camilla. Ia bahkan menemukan dokumen-dokumen yang bertanda cap dana kerajaan, ditandatangani terburu-buru, seolah untuk menghindari pemeriksaan. Yang paling memilukan, jumlah besar telah mengalir ke rekening-rekening gelap yang sama sekali tak berkaitan dengan proyek-proyek anak-anak. Hati Andrew tenggelam. Semua kepercayaan, semua harapan yang ia taruhkan pada Camilla, ternyata hanyalah ilusi pahit. Ia teringat senyumnya, janjinya untuk anak-anak. Tatapan empati yang tampaknya tulus, semuanya adalah topeng sempurna, menyembunyikan skema yang telah dirancang dengan cermat. Ia tak punya pilihan lain. Ia harus menghadapinya, memaksanya menghadapi kebenaran, dan membersihkan segalanya. Malam itu, Andrew mengenakan mantel tebal dan naik ke mobilnya. Supirnya mengangkat alis saat mendengar tujuannya, Clarence House, kediaman Charles dan Camilla. "Anda yakin, Pak?" tanya supir. "Tentu saja. Sudah waktunya mengakhiri tipuan ini," jawab Andrew, suaranya rendah namun teguh. London bersinar cerah di malam hari, namun hati Andrew tertutup dalam kegelapan. Ia teringat masa mudanya, hari-hari ketika Camilla masih istrinya, ketika perlahan ia menjauh menuju Charles. Ia kira telah mengubur semua rasa dendam, namun kini rasa malu dari masa lalu itu kembali. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak-anak yang dicuri masa depannya. Mobil berhenti di gerbang istana. Andrew turun, menggenggam folder tebal berisi bukti. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Di ruang tamu megah, Camilla bersandar santai di kursi empuk, meneguk gelas anggur, sikapnya tenang. Senyum samar muncul di bibirnya saat Andrew masuk. "Andrew, aku tahu kau akan datang." Ia maju selangkah, tanpa basa-basi, membanting folder itu ke atas meja. Suaranya berat penuh amarah. "Apa yang kau lakukan dengan uang itu, Camilla?" "Ini dana untuk anak-anak, bukan panggung untuk pamer atau celengan pribadimu." Camilla mengangkat bahu, meletakkan gelasnya dengan santai, seolah tuduhan itu tak lebih dari omong kosong. "Kau selalu dramatis. Aku cuma melakukan beberapa penyesuaian demi efisiensi. Jangan lupa, tanpaku, dana kecilmu ini tak akan pernah sampai kemana-mana." Tepat saat itu, pintu terbuka, suara dalam memotong suasana. "Ada apa di sini?" Charles masuk tampak lelah namun tetap gagah. Matanya menyempit menatap Andrew. "Andrew, kenapa kau ada di sini sekarang?" Andrew berbalik, suaranya terkendali namun penuh intensitas. "Charles, saya di sini untuk memberitahu Anda kebenaran tentang istri Anda." Alis Charles berkerut saat ia melangkah lebih dekat, tatapannya menusuk. "Saya sudah dengar desas-desusnya. Mereka bilang dana-dana amal ini bermasalah, uangnya tak sampai ke tujuan. Saya kira Anda yang mengelola, Andrew. Manajemen buruk. Dan sekarang Anda menyalahkan Camilla?" Wajah Andrew memerah. Ia membanting tangan ke meja, suaranya menggelegar bagai guntur. "Tidak, dia sendiri yang menandatangani kontrak-kontrak itu, mengalihkan uangnya. Bukti ada di sini, tanda tangannya, bukan milik saya." Camilla melompat bangun, suaranya nyaring hampir berteriak. "Dia berbohong. Charles, dia masih penuh dendam karena masa lalu. Jadi dia pakai dana ini untuk mencemarkan nama saya. Anda harus percaya saya, bukan dia." Charles berpaling ke arah Andrew. Nada suaranya tajam penuh kecurigaan. "Saya sudah lama mengenal Anda, Andrew. Anda masih marah karena saya merebut Camilla. Anda datang ke sini untuk balas dendam, bukan? Andrew?" Menarik napas dalam-dalam, matanya menyala penuh tekad. "Kalau saya ingin balas dendam, saya sudah melakukannya 30 tahun lalu. Saya di sini bukan untuk saya, bukan untuk Anda, tapi untuk anak-anak yang hak-haknya telah dicuri. Lihat baik-baik, Charles. Ini transfernya. Ini kontraknya." Tanda tangan itu semua menunjuk pada Camilla. Ia menarik tumpukan dokumen dari folder dan mendorongkannya ke depan Charles. Raja itu mengambilnya, membolak-balik setiap halaman, matanya semakin gelap. Keringat mulai membasahi dahinya. Camilla panik, menyela dengan suara menusuk. "Charles, jangan lihat. Dia memalsukan semuanya. Saya bersumpah. Saya melakukan segalanya untuk mengangkat dana ini, agar kita terlihat mulia. Tidakkah Anda lihat?" Andrew tertawa sinis. "Mulia? Mengangkat? Anda mengubah uang anak-anak menjadi kampanye PR pribadi Anda. Anda tak pernah peduli pada mereka." "Diam!" teriak Camilla. Wajahnya memerah, matanya menyala. "Anda hanya gagal, lelaki tua yang ditinggalkan istrinya. Saya yang membuat dana ini terkenal.
Sementara Anda hanya duduk diam menikmati kemegahan yang saya ciptakan. Andrew melangkah lebih dekat, suaranya tajam seperti pisau. Setidaknya saya tak pernah mengkhianati anak-anak itu. Anda yang mengkhianati dana ini, kehormatan Anda, dan Charles. Kalimat terakhir itu membekukan Charles. Ia menatap istrinya, matanya berat penuh luka. Camilla tergagap, bergegas meraih lengannya. Charles, jangan dengarkan dia. Semua ini untuk kita, untuk takhta, untuk reputasi kerajaan. Charles menarik lengannya dengan kasar, suaranya rendah dan menggeram. Takhta ini tak butuh uang kotor yang dibangun di atas punggung anak-anak. Camilla, kamu telah mengkhianatiku. Ruangan meledak dalam ketegangan. Camilla berteriak, menangis, berusaha membela diri. Namun Charles sudah tak mau mendengar lagi. Ia berbalik, menunjuk ke arah pintu. Suaranya dingin seperti es. Pergi, saya tak ingin melihatmu sekarang. Keluar, Camilla. Camilla membeku, air mata membanjir. Namun tatapan tegas Charles dan pandangan menghina Andrew memberitahunya bahwa tak ada lagi tempat baginya di sana. Gelas anggurnya terlepas, pecah di atas karpet. Ia tersandung keluar, sosoknya yang gemetar lenyap di balik pintu berat. Ruangan tenggelam dalam hening, meninggalkan dua pria. Udara tebal, namun untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mata mereka bertemu tanpa permusuhan, hanya tekad bersama. Andrew berbicara pelan. Charles, kita harus membuka ini ke publik. Dia tak bisa terus bersembunyi. Dunia berhak tahu kebenarannya. Charles mengangguk, suaranya serak namun mantap. Anda benar, ini bukan lagi urusan pribadi. Ini soal kehormatan mahkota. Anda dan saya akan membongkar Camilla bersama-sama. Di ruangan sunyi itu, dua pria yang dulu saingan duduk berdampingan, merancang cara untuk membawa kebenaran ke permukaan. Di luar, angin London menderu, menandai badai media yang akan segera menerjang tirai halus yang selama ini Camilla bangun. Saat Andrew meninggalkan Clarence House malam itu, ruangan tetap berat dengan ketegangan. Charles duduk tak bergerak, menggenggam folder yang mematikan. Ia membuka tiap halaman di bawah cahaya lampu, membandingkan tanda tangan dan tinta, menghadapi kebenaran yang keras. Setiap dokumen bertanda tangan Camilla. Setiap jumlah yang hilang memiliki jejak yang jelas. Tak ada yang bisa disangkal. Rasa sakitnya bukan hanya karena pengkhianatan terhadap dana amal. Itu adalah realisasi bahwa wanita yang ia lawan dunia, demi menempatkannya di atas takhta, wanita yang ia percayai sepenuh hati, telah menghancurkan kehormatannya dan kehormatan keluarga kerajaan. Charles menutup folder. Matanya merah, tangannya gemetar. Amarah dan kepahitan bergulung di dalam dadanya. Saya rela melepaskan segalanya demi dia, dan beginilah cara dia membalas saya. Pagi berikutnya, Charles memanggil para penasihat hukum, auditor independen, dan tim media istana. Ia menuntut pemeriksaan menyeluruh, tanpa satu pun detail yang terlewat. Dalam waktu 48 jam, hasilnya tak bisa dibantah. Semua tuduhan Andrew sepenuhnya benar. Di hari ketiga, Charles memanggil Andrew kembali ke Clarence House. Kali ini, wajahnya tegas, bebas dari amarah buta. Menghadap Andrew, ia mengakui, Anda benar, Camilla telah mengkhianatiku, mengkhianati dana amal ini. Saya tak bisa membiarkan ini ditutup-tutupi. Andrew duduk diam, tatapannya penuh kesedihan namun teguh. Ia telah menanti momen ini, namun kedatangannya tak membawa sukacita, hanya luka pahit yang dalam. Charles menghela napas. Kita akan buka ke publik, bukan hanya untuk menjaga kehormatan mahkota, tapi untuk memberikan keadilan bagi anak-anak yang hak-haknya dicuri. Dan begitulah panggung disiapkan untuk konferensi pers terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Hari itu, media global berdatangan ke London. Aula megah Istana St. James bersinar di bawah sorot lampu terang. Dipadati ratusan wartawan, kamera tertuju pada podium. Charles maju lebih dulu, wajahnya serius, berpakaian jas gelap. Di sampingnya berdiri Andrew Parker BS, rambut putihnya mencolok, ekspresinya penuh luka namun tegar. Ruangan gemuruh saat dua pria yang dulu berada di sisi berlawanan kini berdiri bersatu. Charles berbicara. Setiap kata seperti palu yang menghantam. Sebagai raja, saya harus mengakui bahwa dana harapan untuk anak-anak telah disalahgunakan. Dana yang seharusnya untuk anak-anak dialihkan untuk tujuan yang tidak pantas. Orang di balik kontrak-kontrak ini adalah Camilla Parker BS, Ratu Inggris. Seseorang yang pernah saya percayai sepenuh hati. Aula meledak dalam kekacauan. Kamera berkedip liar. Andrew maju selangkah, suaranya gemetar namun jelas. Saya tidak berbicara karena dendam pribadi. Masa lalu saya sudah dikubur.
Saya berbicara karena saya tak bisa menerima anak-anak tak bersalah dirampok masa depannya demi keserakahan dan ambisi. Saya mempercayainya, dan saya dikhianati. Seperti halnya Anda semua. Udara menjadi berat, setiap kata menusuk dalam. Di sore hari itu, berita menyebar seperti api. Camilla mengeksploitasi dana anak-anak untuk keuntungan pribadi. Raja Charles dan mantan suami bersatu membongkar ratu. Stasiun televisi memutar ulang penampilan Camilla di acara amal. Senyumnya yang manis berdampingan dengan jumlah uang yang ia alihkan. Kemarahan publik meluap. Media sosial meledak. Orang-orang menulis, "Kita bisa maafkan kesalahan pribadi, tapi tidak eksploitasi anak-anak demi keuntungan." WAD, organisasi internasional, mengutuknya. Donatur menuntut audit dan menarik dukungan. Dana harapan untuk anak-anak sementara dibekukan untuk penyelidikan. Citra Camilla yang sudah kontroversial jatuh ke titik terendah. Di istana, Charles tak lagi memandangnya. Saat ia masuk ruangan, ia diam-diam pergi. Saat para penasihat membahas urusan, ia melarangnya ikut serta. Ia mencoba menjelaskan, berusaha menempel padanya. Namun Charles hanya berkata, "Kamu mengkhianati bukan hanya aku, tapi juga takhta." Tak ada lagi yang ingin aku dengar. Kata-kata itu menusuk Camilla seperti pisau. Selama bertahun-tahun ia merancang, menahan cercaan, mengarungi skandal, yakin akhirnya ia telah memperoleh tempatnya sebagai ratu. Kini semuanya runtuh dalam hitungan hari. Sementara itu Andrew berdiri lebih tegak daripada dalam beberapa dekade terakhir. Bukan lagi mantan suami yang ditinggalkan, ia adalah pria yang berani menyuarakan kebenaran, yang menyelamatkan sebuah yayasan dari manipulasi. Dalam sebuah wawancara, ia berkata, "Kehormatan bukan datang dari kekuasaan. Ia datang dari membela apa yang benar. Saya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun yang punya hati nurani." Publik menghormatinya. Media menyebutnya sebagai tebusan terlambat namun layak. Pemandangan bergeser kembali ke Clarence House. Istana sunyi, kecuali satu ruangan yang masih menyala. Camilla duduk sendirian di depan cermin, riasannya luntur oleh air mata, wajahnya yang menua terbuka tanpa topeng. Ia menatap, mencari Ratu Agung yang dulu ia kenal. Namun yang terlihat hanyalah seorang wanita tua yang ditinggalkan dunia. Di luar, televisi terus menyiarkan judul-judul tak habis-habis. Wanita yang mengkhianati anak-anak. Kata-kata itu bergema bagai vonis akhir. Camilla menutupi wajahnya, tak bisa lepas dari kebenaran. Ia kehilangan segalanya, kepercayaan, kehormatan, dan cinta Charles. Di lorong jauh, tawa anak-anak terdengar dari acara amal baru. Kali ini tanpa bayangan Camilla. Suara itu menggerogoti telinganya. Penghakiman terakhir. Pintu tertutup, dan bersamanya, era singkat Camilla berakhir dalam kepahitan, kesendirian, dan penolakan dunia. Saat konferensi pers bersejarah itu usai, London meledak dalam badai kemarahan. Judul-judul berteriak, "Camilla mengkhianati kepercayaan, mengeksploitasi anak-anak demi untung. Raja dan mantan suami bersatu membongkar ratu." Gambar-gambar, Camilla tersenyum bersama anak-anak miskin dipasangkan dengan jutaan pound yang ia alihkan, mengguncang hati publik hingga ke intinya. Gambaran ulang siaran televisi menampilkan klip pengakuan pahit Charles dan kata-kata tegas Andrew. "Saya tidak melakukan ini demi masa lalu, tapi demi anak-anak." Kutipan itu menjadi viral, dibagikan di seluruh media sosial sebagai simbol integritas. Citra Camilla terhapus dari mana-mana. Yayasan-yayasan yang pernah ia dukung memutus hubungan. Perusahaan-perusahaan menarik diri dari proyek-proyeknya. Publik marah, menyebutnya wanita yang mengkhianati anak-anak, atau mengejeknya sebagai ratu kontrak palsu. Di tengah badai itu, setiap tokoh menghadapi penilaian batin sendiri, bagian paling dalam dan menyentuh dari kisah ini. Andrew duduk di ruang kerjanya yang tua, lampu redup menerangi folder bukti yang kini telah menjadi milik publik. Ia baru saja menyelesaikan wawancara terakhir hari itu, suaranya lelah setelah ratusan pertanyaan, namun di dalam dirinya ada kekosongan aneh. Ia tahu ia telah menang, membersihkan nama setelah bertahun-tahun dianggap suami gagal. Ia membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar catatan kecil dalam kisah cinta Charles dan Camilla. Ia adalah pria yang berdiri untuk kebenaran demi anak-anak. Namun bersama lega itu, ada kepahitan tak tergambarkan. Ia teringat hari-hari awal dana itu, kepercayaannya pada Camilla, keyakinannya bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang benar bersama. Ia ingat senyumnya, jabat tangan mereka di bawah sorot kamera. Semua itu hanyalah sandiwara. Sambil menyeruput teh, ia menatap jendela, berbisik pelan. Mungkin saya salah percaya bahwa dia bisa berubah. Di lubuk hati, Andrew tahu kemenangan ini tak sepenuhnya membahagiakan.
Dia adalah penyelesaian utang panjang, adil, namun dicampuri kesedihan. Di sayap istana lain, Charles duduk sendirian di ruangan luas, cahaya lampu menyoroti wajahnya yang lelah. Di depannya terbentang surat kabar terbaru, halaman depannya berteriak pengkhianatan dengan huruf merah tebal. Ia menopang kepala dengan kedua tangan, menghela napas berat. Kenangan menghantamnya, pertemuan pertamanya dengan Camilla, percakapan rahasia mereka, surat-surat cinta saat ia masih menikah dengan Diana. Ia telah melawan dunia untuk menjaga Camilla di sisinya, melawan opini publik dan oposisi keluarga. Kini, ia dijadikan bahan tertawaan. Rasa sakitnya bukan hanya aib seorang raja, ia adalah seorang pria yang dikhianati dalam cinta. Ia berpikir, mungkin Diana benar. Mungkin aku memilih yang salah. Air mata mengalir di pipinya. Namun Charles tak membiarkannya lama-lama. Sebagai raja, ia harus bangkit, kuat, dan menjaga sisa kehormatan mahkota. Tapi luka itu tak akan pernah sembuh. Camilla, setelah konferensi pers, kembali ke Clarence House dalam diam. Tak ada yang menyambutnya. Tak ada staf yang berlari mengambil mantelnya. Istana terasa dingin, cahayanya menyoroti kebenaran yang keras. Ia ambruk di kursi, memegang surat kabar dengan judul, Wanita yang Mengkhianati Anak-anak. Matanya berkabut oleh air mata. Segala usaha, segala skema untuk menciptakan citra ratu yang baik hati telah berubah menjadi abu. Ia teringat masa mudanya, mimpi-mimpinya tentang takhta ini. Ia telah menghitung, menahan cercaan, bertahan dari skandal, yakin akhirnya ia akan mendapat pengakuan. Kini, bagi dunia, ia hanyalah pengkhianat. Menatap cermin wajahnya yang menua dan riasannya yang luntur, dia berbisik, aku kehilangan segalanya. Di ruangan luas itu, tak ada sorak-sorai, tak ada kilatan kamera, hanya kesunyian yang menghancurkan, dan seorang wanita yang tinggal sendiri dengan dirinya sendiri. Setelah kehebohan media mereda, Charles memanggil Andrew. Keduanya duduk berhadapan di ruangan tenang, api di perapian membakar pelan. Charles berbicara pelan. Mungkin aku berutang permintaan maaf padamu. Aku mengira kau mengejar balas dendam, tapi kau melakukan apa yang tak bisa kulakukan. Andrew mengangguk, suaranya rendah. Aku tak ingin balas dendam, Charles. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Kehormatan datang dari menghadapinya, bukan menyembunyikannya. Di momen itu, mereka sadar bahwa perseteruan puluhan tahun telah berakhir. Mereka bukan lagi saingan, melainkan dua pria yang dikhianati oleh wanita yang sama, dengan cara berbeda, kini bersatu dalam satu tujuan. Hari berikutnya, badai media terus melanda. Yayasan-yayasan menuntut nama Camilla dihapus dari patronase mereka. Jurnalis menulis, Ratu telah menjadi beban bagi takhta. Karikatur menyebar. Camilla berkerudung mahkota, memeluk karung uang, dengan anak-anak menangis di belakangnya. Dari kafe hingga parlemen celaan publik tak kenal ampun. Itu adalah vonis paling keras. Bukan dari pengadilan hukum, melainkan pengadilan opini publik. Di mana keputusan tak bisa dihapus. Di malam terakhir, Camilla duduk sendirian lagi, surat kabar berserakan di lantai. Semuanya membawa judul yang sama. Wanita yang mengkhianati anak-anak. Ia menangis, menutupi wajahnya. Lalu dalam kesunyian ia mendengarnya, tawa anak-anak samar dari acara amal lain, yang kali ini tanpa namanya, tanpa kehadirannya. Suara itu bergema masuk ke istana. Tuduhan terakhir. Nada penutup dari skema-skemanya. Camilla menatap cermin, melihat seorang wanita tua yang rapuh, sendirian, kehilangan kekuasaan. Ia menyadari inilah hukuman sejatinya. Ditinggalkan dunia, diperlihatkan oleh suami dan mantan suami, diingat bukan sebagai ratu yang baik hati, melainkan sebagai pengkhianat anak-anak. Pintu tertutup. Heart Laban menelan seluruhnya. Cerita ini berakhir di sini, dalam kepahitan mutlak. Bagaimana pendapat Anda tentang akhir ini? Apakah Camilla telah lama merencanakan ini semua?